Halo sehat, info kesehatan berbasis ilmiah dari hasil riset, review tim medis, dan juga dokter. Jangan lupa subscribe. Delirium merupakan sebuah jenis kondisi gangguan mental di mana penderita mengalami penurunan kesadaran terhadap lingkungan sekitar dan kelingkungan parah. Fungsi otak yang mengalami perubahan di saat yang sama dengan adanya penyakit fisik atau mental tertentu mampu menjadi alasan dasar delirium terjadi. Dengan begitu, penderita menjadi lebih sulit dalam berkonsentrasi, bahkan untuk berpikir hingga tidur saja menjadi sulit. Walau sifatnya sementara, kondisi ini bisa cukup mengerikan bagi penderita bila penyebab dan gejalanya tidak dikendalikan dengan tepat. Delirium terbagi menjadi beberapa jenis kondisi menurut tingkat keparahan, faktor penyebab, dan juga ciri atau gejalanya. 1. Delirium hipoaktif. Pada kondisi ini, penderita tampak lesu, lebih sering mengantuk, serta mengurangi aktivitas gerak tubuhnya. Penderita tidak tampak aktif, cenderung lebih sering bingung, dan lebih banyak menghabiskan waktu untuk tidur. Aktivitas sehari-hari pun menjadi tidak terorganisir dengan baik, bahkan pola makan pun dapat menjadi berantakan. 2. Delirium hiperaktif. Pada jenis delirium saat ini, penderita mengalami perubahan suasana hati atau mood. Bahkan, bukan tidak mungkin penderita mengalami halusinasi serta kegelisahan berlebih. Penderita juga nampak lebih aktif dari biasanya, namun tidak dapat bekerja sama dengan baik ketika berhubungan dengan kegiatan rutinitas. 3. Delirium tremens. Jenis delirium satu ini adalah jenis delirium parah yang umumnya dialami oleh orang-orang pecandu alkohol. Orang-orang yang memiliki kebiasaan mengonsumsi alkohol dalam jumlah banyak selama bertahun-tahun dan memutuskan untuk berhenti minum akan mengalami delirium tremens. 4. Kombinasi delirium hipoaktif dan hiperaktif. Pada beberapa kasus dijumpai adanya kombinasi delirium hipoaktif dan hiperaktif. Bila dua kondisi bercampur, otomatis gejala yang dialami penderita dapat berubah-ubah secara bergantian dari hipoaktif ke hiperaktif dan begitu seterusnya. Penyebab utama terjadinya delirium adalah gangguan pada otak dalam mengirim sekaligus menerima sinyal secara normal. Gangguan tersebut dapat disebabkan oleh berbagai hal yang memicu aktivitas otak tidak bekerja normal dan otak menjadi lemah. Berikut ini adalah sejumlah faktor yang mampu memperbesar potensi seseorang mengalami delirium. Kecanduan alkohol dan berada pada proses berhenti mengkonsumsi alkohol, penggunaan obat tertentu seperti obat gangguan mood, obat penyakit Parkinson, obat tidur, obat alergi atau antihistamin, obat anti kejang, obat asma dan pereda nyeri, atau jenis obat yang membuat zat menumpuk di dalam otak. Tindakan operasi yang sebelumnya memberi obat bius, memiliki beberapa penyakit dalam satu waktu atau secara bersamaan. Usia lanjut yaitu 65 tahun ke atas. Menderita gangguan pendengaran atau penglihatan, memiliki riwayat delirium sebelumnya, menderita kelainan pada otak. Delirium dapat menimbulkan sejumlah tanda atau gejala yang dapat terjadi selama beberapa jam atau beberapa hari. Terdapat beberapa kategori gejala pada kasus delirium, yaitu gejala gangguan kognitif meliputi kesulitan dalam memahami pembicaraan, kesulitan untuk berbicara, kesulitan untuk mengingat kata, daya ingat yang buruk, terutama pada kejadian yang baru saja terjadi, disorientasi atau kondisi seperti tidak tahu identitas diri dan diri sendiri sedang berada di mana. Gejala gangguan emosional meliputi perubahan kepribadian dan suasana hati yang tidak dapat terprediksi karena sangat tiba-tiba, euforia atau memiliki perasaan gembira yang berlebih, mudah marah atau tersinggung, depresi, mudah takut dan paranoid. Gejala perubahan perilaku meliputi kelelahan yang berlebih tanpa alasan yang jelas, gerakan tubuh melambat, lebih diam atau terutama terjadi pada orang dewasa yang lebih tua, halusinasi, menciptakan suara-suara keras seperti menguap atau berteriak manggil-manggil. Gejala penurunan kesadaran terhadap lingkungan meliputi perhatian dan pikiran dapat teralihkan oleh hal yang tidak begitu penting, ketidakmampuan dalam berkonsentrasi, ketidakmampuan dalam mengganti topik pembicaraan, kurang merespons segala yang terjadi di lingkungan sekitarnya, ketidakmampuan dalam merespons sebuah pembicaraan atau pertanyaan yang diberikan karena terfokus hanya pada satu ide. Jika melihat atau memperhatikan adanya perubahan secara emosi dan perilaku pada orang terdekat seperti tanda-tanda yang telah disebutkan, maka sebaiknya ajak penderita gejala untuk memeriksakan diri ke dokter. Delirium pada dasarnya bukanlah sebuah kondisi kronis atau jangka panjang. Delirium adalah kondisi yang bertahan paling lama berbulan-bulan dan jika penyebabnya terdeteksi, penyembuhannya bahkan bisa lebih cepat. Pada penderita delirium yang disebabkan oleh kondisi atau penyakit serius, kemungkinan pulih menjadi lebih lama dan bahkan memperbesar potensi timbulnya komplikasi. Untuk mencegah delirium, penting untuk mengetahui lebih dulu secara faktor yang menyebabkan atau memicunya.
Berikut ini merupakan sejumlah upaya yang dapat diterapkan untuk minimalisir risiko memburuknya gejala delirium. Menerapkan pola tidur yang baik dan benar, tidur atau istirahat di ruangan dengan tingkat pencahayaan yang nyaman, serta lingkungan yang tenang, menghindari berbagai faktor yang mampu memperburuk gejala delirium atau faktor yang mudah menimbulkan kembali gejala delirium, memiliki pola makan sehat, melakukan olahraga secara teratur, mengonsumsi obat-obatan yang telah diresepkan dokter sesuai aturan. Orang-orang terdekat penderita gejala delirium pun perlu mengetahui bagaimana mengendalikan kondisi pasien, yaitu seperti dengan mengajak bicara penderita dengan suara rendah supaya tidak mudah terganggu. Orang terdekat pasien juga perlu menaruh barang-barang yang familiar bagi pasien, termasuk juga kalender dan jam di dekatnya, sebagai pengingat waktu dan tempat dirinya berada. Selain itu juga memastikan pasien teratur mengonsumsi obat dokter dan memiliki gaya hidup yang sehat. Demikian informasi kali ini. Jangan lupa untuk like dan share video ini. Bila ada yang ingin disampaikan, tulis di kolom komentar. Info yang kami berikan telah melalui validitas informasi kesehatan yang aktual dengan pendekatan ilmiah, direview tenaga ahli dan dokter. Jangan sampai Anda melewatkan info kesehatan yang krusial dan mungkin dapat menyelamatkan keluarga dan teman kita. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan info dari Halo Sehat.